Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Sapna Kartika dari kelas Komputerisasi Akuntansi NPM 888740310180014. Dan saya Lutfi Ubaidillah dari kelas Sistem Komputer NPM 888-1101-1101-80020. Perkenalkan, nama saya Yulia Dwistianingrum dari kelas Sistem Komputer Pagi NPM 88741101-80028. Kami akan mempresentasikan materi mengenai statistik yang diampu oleh Bapak Miftahur Rahman, MSI. Analisis data yang pertama, korelasi rank Spearman. 2. Korelasi person product moment. 3. Koefisien determinasi. 4. Korelasi ganda. 5. Korelasi data kualitatif. 6. Regresi sederhana. 7. Regresi berganda. 8. Uji t-test. Yang terakhir 9. ANOVA. Pembahasan yang pertama, korelasi rank Spearman. Judul penelitian, hubungan kesesuaian penilaian setiap juri terhadap kompetisi karya ilmiah X dan Y pada 100 data sampel. Rumusan hipotesis, terdapat korelasi positif antara penilaian juri terhadap karya ilmiah. Kriteria penerimaan hipotesis, HA terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penilaian juri A dan penilaian juri B. H0 tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penilaian juri A dan penilaian juri B. HA banding R tidak sama dengan 0, H0 banding R sama dengan 0. R yaitu koefisien korelasi. Nah, ini data sampel, 100 data sampel dari karya ilmiah X dan Y. Di sini dicari bedanya atau BI. Beda itu selisih antara X dan Y. Kemudian dari BI dikuadratkan. Ini ada 100 data sampel, jumlahnya ada 100. Mencari R hitung atau RS 1 dikurangi 6 sigma BI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurangi 1. 1 dikurangi N sigma BI nya jumlahnya 50 dikuadratkan, kemudian dibagi 100 dikali 100 kuadrat dikurangi 1. Ini dan hasilnya 0,98. Kemudian taruh signifikannya atau alfa 0,05 jika negatif RS tabel atau R tabel kurang dari atau sama dengan RS itu kurang dari atau sama dengan RS tabel, maka H0 diterima atau korelasinya tidak signifikan.
RS pada daftar R kritis untuk spillman dengan alfa 0,05 dan N 100, N itu jumlah datanya, didapat RS tabelnya 0,195 minus 0,195 kurang dari atau sama dengan 0,98 kurang dari atau sama dengan 0,195, maka H0 diterima atau korelasinya tidak signifikan. Jadi kesimpulannya, hubungan antara penilaian juri A dan juri B ternyata tidak positif atau tinggi dan tidak signifikan. Pembahasan yang kedua, korelasi persen produk momen. Judul penelitian, hubungan kesesuaian antara nilai UAS ulangan akhir semester di sekolah X dengan nilai UN ujian nasional pada 100 data sampel. Rumusan hipotesisnya, terdapat korelasi positif antara nilai UAS dengan nilai UN. Kriteria penerimaan hipotesis HA, yaitu terdapat korelasi antara nilai UAS di sekolah X dengan nilai UN, yaitu Y. H0-nya tidak terdapat korelasi antara nilai UAS di sekolah X dengan nilai UN, Y. HA banding R tidak sama dengan 0. H0 banding R sama dengan R, yaitu koefisien korelasi. Nah, ini rumus dari koefisien korelasi produk momen RXY sama dengan N kali sigma XY kurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, angkanya dimasukkan N 100 sigma XY, jumlah dari sigma XY 5282 dikurangi sigma Y 712 dikali sigma Y, sigma X 712, kemudian sigma Y-nya 752 dibagi akar N jumlah N-nya 100, sigma X kuadrat itu 5204 dikurangi sigma X 712 kemudian dikuadratkan dikali N-nya 100, sigma Y kuadrat jumlahnya 5792 dikurangi sigma Y 752 dikuadratkan. Hasilnya yaitu 0,20. Nah, taraf signifikannya mengambil yang 0,05. Jika negatif R tabel kurang dari atau sama dengan R hitung kurang dari atau sama dengan R tabel, maka H0 diterima atau korelasinya tidak signifikan. DK derajat kolomnya K N-2 100 dikurangi 2 N 100 itu jumlah tabelnya, hasilnya 98. R hitung pada daftar R kritis untuk spillman dengan alfa 0,05 dan N-nya 100 didapat R tabel 0,195. Negatif 0,195 kurang dari atau sama dengan 0,20 kurang dari atau sama dengan 0,195, maka H0 ditolak atau korelasinya signifikan. Kesimpulannya, hubungan antara nilai UAS dan nilai UN ternyata positif atau sangat rendah dan signifikan. Nah, yang data dari korelasi persen produk momen ini
yang X dan Y. Jika X dikali Y, ini X-nya dikuadratkan, kemudian Y-nya dikuadratkan. Jumlah dari nilai X 712, nilai Y 752, X dikali Y 5282, X kuadrat 5204, Y kuadrat 5792. Pembahasan selanjutnya yang ketiga, koefisien determinasi. Judul penelitian, mengetahui ukuran kesesuaian antara nilai UAS ulangan akhir semester di sekolah X dengan nilai UN ujian nasional pada 100 data sampel. Data sama seperti korelasi persen produk momen yang tadi. Perumusan hipotesisnya terdapat korelasi positif antara nilai UAS dengan nilai UN. Kriteria penerimaan hipotesis yang pertama, jika KD mendeteksi 0, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah. Yang kedua, jika KD mendeteksi 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat. Rumusnya R2 dihasilkan dari R hitung pada korelasi persen produk momen. KD-nya R kuadrat dikali 100%, R-nya 0,20 dikuadratkan, kemudian dikalikan 100%, hasilnya 0,04. Kesimpulannya, jadi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah. Pembahasan yang keempat, korelasi ganda. Judul penelitiannya, hubungan antara nilai tes, pengalaman guru, dengan pengeluaran pada 100 data sampel. Rumusan hipotesis, terdapat korelasi positif antara nilai tes, pengalaman guru, dengan pengeluaran. Kriteria penerimaan hipotesis H1 itu tidak signifikan jika H1 banding R, Y, X1, X2 sama dengan 0. H0 signifikan jika H0 banding R, Y, X1, X2 tidak sama dengan 0. Jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima atau signifikan. Nah, ini data dari korelasi ganda. X1-nya ini X2, Y, X1 kali X2, X1 dikali X2, kemudian X2 dikali Y, X1 dikali X2, X1 kuadrat, X1 dikuadratkan, kemudian X2 dikuadratkan, dan Y dikuadratkan. Nah, ini jumlah dari data-data tadi. Selanjutnya masuk ke rumus rata-rata dari X1 12.474 dibagi 100, hasilnya 124,74. Rata-rata X2 431,6 dibagi 100, hasilnya 4,316. Rata-rata Y
3132 dibagi 100 jumlah datanya sama dengan 31,32. Sigma Y kuadrat, sigma Y kuadrat dikurangi N dikali rata-rata Y dikuadratkan. Sigma Y kuadrat 117.984 dikurangi N-nya 100, rata-rata Y-nya itu tadi 31,32, kemudian dikuadratkan, hasilnya 19.889,6. Kemudian sigma X1 kuadrat dikurangi N dikali X1, rata-rata X1 dikuadratkan. Sigma X1 kuadrat 2.477.498 dikurangi N-nya 100, rata-rata X1 124,74 dikuadratkan, hasilnya 921.491,24. Sigma X2 kuadrat dikurangi N dikali rata-rata X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat 2347,16 dikurangi N-nya 100 dikali rata-rata X2 nya 4316 dikuadratkan, hasilnya 484,3744. Sigma X1Y dikurangi N dikali rata-rata X1 dikali rata-rata Y. Sigma X1Y 402.718 dikurangi N 100, rata-rata X1 124,74 dikali rata-rata Y 31,32, hasilnya 12.032,2. Sigma X2Y dikurangi N dikali rata-rata X2 dikali rata-rata Y. Sigma X2Y 14.524,6 dikali N 100 dikali rata-rata X2 4,316 dikali rata-rata Y 31,32, hasilnya 1006,888. Sigma X1X2 dikurangi N dikali rata-rata X1 dikali rata-rata X2. Sigma X1X2 53.358,6 dikurangi 100 dikali rata-rata X1 124,74, rata-rata X2 4.300,4,316, hasilnya minus 479,184. D1 sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikali sigma X1X2 dikuadratkan. Dimasukkan angkanya, ketemu hasilnya 6310632,4. Sekarang mencari V2, sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1X2 dikali sigma X1Y dibagi sigma X2 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikali sigma X1X2 dikuadratkan. Hasilnya 6253406. Sekarang A rata-rata Y dikurangi B1 dikali rata-rata X1 dikurangi B2 dikali rata-rata X2. Rata-rata Y-nya 31,32 dikurangi B1 nya 63106 32,4 dikali rata-rata X1 124,74 dikurangi B2 nya
6.253.406 dikali rata-rata X2 4,316. Hasilnya minus 814.177.955. Sekarang R Y X1 X2 akar B1 kali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y dibagi sigma Y2 kuadrat. Nah, angka-angka yang tadi hasilnya dimasukkan, kemudian hasilnya 2033,27053. Mengambil taraf signifikan alfanya yang 0,01. F hitungnya R kuadrat dibagi K dibagi 1 dikurangi R kuadrat dibagi N dikurangi K dikurangi 1. Hasilnya 0,0236305248. Sekarang mencari F tabel. F 1 dikurangi alfa, DK pembilangnya sama dengan 3, DK penyebut 100 data sampel dikurangi K jumlah kolomnya atau DK pembilangnya, kemudian dikurangi 1 hasilnya 96. Sekarang F tabelnya ketemu 3,99. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Ternyata F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara nilai tes pengalaman guru dengan pengeluaran pada 100 data sampel. Oke, ini untuk yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang kelima itu ada korelasi data kualitatif. Judul penelitian: hubungan antara cara mengajar guru matematika dengan hasil pembelajaran pada 100 data sampel. Nah, untuk rumusan hipotesisnya, terdapat hubungan yang positif antara cara mengajar guru matematika dengan hasil pembelajaran. Kriteria penerimaan hipotesis: S1, terdapat perbedaan yang signifikan antara cara mengajar guru matematika dengan hasil pembelajaran. H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara cara mengajar guru matematika dengan hasil pembelajaran. H1, banding X kuadrat sama dengan 0. H0 banding X kuadrat tidak sama dengan 0. X kuadrat sama dengan koefisien koreksi. Sejumlah 100 siswa dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu bilingual yang terdapat 40 orang dan reguler 60 orang. Telah ditetapkan sebagai sampel, berikut datanya. Ini rumus menghitungnya: si kuadrat X kuadrat sama dengan N kali
AD kurangi DC kuadrat dibagi A plus B dikali C plus D kali A plus C kali B plus D. Seratus dikali 20 kali 10 kurangi 20 kali 50 kuadrat dibagi 40 kali 60 kali 70 kali 30, ketemunya 12,6984,127. X kuadrat tabel dengan rumus DK sama dengan B kurang 1 kali K kurang 1. B sama dengan 2 dan K sama dengan 2. Jadi ketemu 1 dengan DF sebesar 1 diperoleh taraf signifikan 5%, yaitu 3,841 dan 1%-nya sama dengan 6,635. X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H1 diterima, artinya hipotesa nihil. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara cara mengajar guru matematika dengan hasil pembelajaran. Materi yang keenam, regresi sederhana. Judul penelitian: pengaruh nilai UAS di sekolah F terhadap nilai PUN pada 100 data sampel. Rumusan hipotesisnya, terdapat pengaruh positif antara nilai UAS dengan nilai UN. Kriteria penerimaan hipotesis: S1, terdapat pengaruh nilai UAS di sekolah X, terdapat nilai UN Y. H0, tidak terdapat pengaruh nilai UAS di sekolah X terhadap nilai UN Y. Untuk parameter A, H1 banding A tidak sama dengan A0. H0 banding A sama dengan A0. Untuk parameter B, H1 banding B tidak sama dengan B0 dan H0 banding B sama dengan 0. Berikut data tabel regresi X dan Y, X dikali Y, X kuadrat dan Y kuadrat.
Berikut jumlah data dari X 712 total dan Y 752. Rata-rata X 712 dibagi jumlah data ada 100, ketemu 7,12. Rata-rata Y 700, total data tadi 752 dibagi jumlah data total 100 sama dengan 7,52. D sama dengan sigma XY dikurangi N rata-rata kali rata-rata X dan Y dibagi sigma X kuadrat kurangi N X kuadrat. Kita masukkan data-data yang tadi. Sigma XY 5282 kurangi 100 kali 7,12 kali 7,52 dibagi 5204 kurangi 100 kali 7,12 dikuadratkan, ketemu minus 0,5368688. Yang A sama dengan rata-rata Y kali B rata-rata X. Rata-rata Y 7,52 dikurangi B sudah ketemu tadi 0,53686088 kali rata-rata X itu 7,12 dan ketemunya 11,342495. Untuk kesamaan regresinya Y sama dengan A tambah B X. Yang A tadi 11,342495 tambah B nya 0 minus 0,53686088 X. Persoalan baku regresi. SC sama dengan kuadrat sigma akar sigma Y kuadrat kurangi A sigma Y kurangi B sigma XY dibagi N min 2. Ini ketemu total nilainya 2,02221,582. Kesalahan baku pendugaan SA sama dengan akar sigma X kuadrat kurangi SC dibagi N sigma X kuadrat kurangi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu 5204 dikurangi SC sudah ketemu tadi 2,0221582 dibagi 100 kali sigma X kuadrat 5204 kurangi 712 kuadrat. Ini ketemunya 0,62176529. Sekarang kesalahan baku pendidik D. ST sama dengan SC
dibagi sigma X kuadrat kurangi sigma X kuadrat jadi N. SD-nya 2,0221582 dibagi sigma X kuadrat tadi 5204 dikurangi sigma X kuadrat 100 yang hasilnya 0,125900203. Oke, next, Cinta. Taraf signifikan alfa yaitu 0,05 atau tingkat keyakinannya 95%. Ini CP sama dengan N-2 yaitu 100 kurangi 2 yaitu 98. Alfa sama dengan 0,05 maka 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Oke, 0,025 itu 1,98447 itu tabel. Pendudukan interval parameter A P kurangi tabel atau SA kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B tambah tabel atau SA. Sebelas 3424495 dikurangi 1,98447 kali 0,621,765,29 kurang dari sama dengan A kurang dari 11,3424495 ditambah 1,98447 kali 0,621,765,29 di 10,1085751 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 12,5763,239. Artinya dengan interval keyakinan 95% maka jangka panjang atau jika sampel diulang-ulang 95 dari 100 kasus pada interval 10,8571 sampai 12,5763,239 akan berisi A yang benar gitu. Pendudukan interval parameter D A kurangi T tabel kali SD kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan A tambah T tabel atau P. Masukkan angka-angkanya 0 minus 0,5368688 kurangi 1,98447 kali 0,1259023 yang dari 1 dengan
B kurang dari 0,5368 tambah 1,9847 kali 0,1225903. Hasil minus 0,78013 dijumlahkan kurang dari 9B kurang dari minus 0,983, yang artinya dengan interval keyakinan 95% dalam jangka panjang, atau jika sampel diulang-ulang 95 dari 100 kasus atau interval minus 0,78013 sampai 0,293 dan berisi B yang benar. Uji statistik untuk parameter A. Kita hitung sama dengan A kurangi A0 bagi SA. Hanya 11,3424495 dikurang 0 dibagi 0,61765 ketemunya 18,242,334,84 Untuk parameter B dihitung B kurangi B0 bagi SB. B 0,536860088 kurang 0 bagi 0,1225903. Ketemunya minus 4 3,379 313,083. Kriteria pengujian R0 diterima apabila minus T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel. R0 ditolak apabila T hitung kurang dari sama dengan minus T tabel atau T hitung lebih besar dari sama dengan T tabel. Kesimpulannya T tabel sama dengan 1,98447. Untuk parameter A hitungnya 18,242,334,8411. Itu ternyata lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Untuk parameter B hitungnya sama dengan minus 4,379,313,0843, dan ternyata hitungnya lebih kecil dari minus T tabel, maka H0 nya ditolak. Dari yang ketujuh, regresi berganda. Judul penelitian: pengaruh antara nilai tes, pengalaman guru, dan pengeluaran pada 100 data sampel. Rumusan hipotesis terdapat pengaruh yang positif antara nilai tes, pengalaman guru, dan pengeluaran. Kriteria penerimaan hipotesisnya H0 banding B1 sama dengan B2 sama dengan 0. H1 banding B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. H1 terdapat pengaruh antara nilai tes, pengalaman guru, dan pengeluaran. H0
tidak terdapat pengaruh antara nilai S, pengeluaran diri, dan pengeluaran. Berikut data dari tabel 100 data tabel regresi berganda. X1, X2, DY, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Ikut jumlah data dari X2, Y2, X2 kali Y, rata-rata X1. Jadi total jumlah data tadi ada 12.404, jadi 100 itu 124,74. Rata-rata X2 431,6, jadi 174,316. Rata-rata Y 3.131,32. Sigma X2 kuadrat, kemudian sigma X2 kuadrat kurangi N kali rata-rata X kuadrat rata-rata X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat itu 2347,16 dikurangi N, yaitu jumlah datanya tadi ada 100 kali 4,316 kuadrat, hasilnya 484,374. Sigma X1 Y, artinya sigma X1 Y kurangi N kali rata-rata X1 kali rata-rata Y. Sigma X1 Y 400.718 kurangi N 100 kali rata-rata X1 124,74 kali 31 rata-rata Y 31,32 menghasil 112.032,32. Sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat kurang N kali rata-rata Y kuadrat. Sigma Y kuadrat 117.984 kurangi rata N dan 100 kali rata-rata Y 31,32 kuadrat. Dan ketemunya 19.889,76. Sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat kurangi N kali rata-rata X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat 2.477.498 dikurangi jumlah data N 100 kali rata-rata X1 kuadrat 124,3
Atomnya 921 491,24. Sedangkan sigma X2Y sama dengan sigma X2Y kurangi N kali rata-rata X2 kali rata-rata Y. Sigma X2Y 14.524,6 kurangi N sudah di atas 100 kali rata-rata 4,316 kali rata-rata 31,2. Atomnya 1006,888. Sigma X1 kali X2 kurangi N kali rata-rata X1 kali rata-rata X2. Sigma X1 kali X2 53.398,6 kurangi N jumlah data 100 kali rata-rata 114,4 kali rata-rata X2 4,316. Temunya minus 479,184. B1 sama dengan sigma X2 kuadrat kali sigma X1 kali B kurangi sigma X1 kali X2 kali sigma X2 kali dibagi sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kuadrat kali sigma X1 kali X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat 2034,16 kali sigma X1Y 402,18 kurangi sigma X1 kali X2 53.358,6 kali sigma X2 kali D 14.524,6 dibagi sigma X1 kuadrat 2.477.498 kali sigma X2 kuadrat 2.347,16 dikali sigma X1 kali X2 kuadrat 53.358,6 meter. Hasilnya sama dengan 0,0000000003819. Lanjut untuk videonya, sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kali G kurangi sigma X1 kali X2 kali sigma X1 kali G dibagi sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kuadrat kali sigma X1 kali X2 kuadrat. Kemudian sigma X1 kuadrat 2.477.494 kali sigma X2 kali Y yaitu
yaitu 14.524,6 dikurangi sigma X1 kali X2 53.358,6 kali sigma X1 kali Y 402.718 dibagi sigma X1 kuadratnya 2.477.498 kali sigma X2 kuadratnya 2.347,16 kali sigma X1 kali 2 kuadrat yaitu 53.358,6 menghasil 0,0000000875557 hanya sama dengan di rata-rata Y kurangi Y1 kali rata-rata X1 kurangi Y2 kali rata-rata Y. Rata-rata Y nya 31,32 dikurangi Y1 rata-rata X1 nya itu 0,00000001028,9 kali rata-rata X1 nya 124,74 dikurangi D2 nya itu 0,0000008,755,7 kali rata-rata X2 nya itu 4,316 hasil ketemunya 31,3199999. Persamaan linear berganda Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 tambah X2 hanya tadi sudah ketemu 31,31999 dan B1 nya 0,0000000102819 X1 nya belum ketemu tambah B2 nya itu 0,00000008755 X2. Persamaan regresi di atas dapat dikatakan nilai A yaitu 31,3199999 tanpa adanya nilai tes X1 dan pengalaman guru X2, maka besar outputnya Y adalah 1,31999999. Nilai B1 nya yaitu 0,00000001028,9 hubungan antara nilai tes yaitu X1 dengan outputnya itu Y jika pengalaman guru X2 konstan adalah positif atau setiap kenaikan tes sebesar satu satuan maka output akan meningkat sebesar 0,00000001028,9. Nilai B2 nya sama dengan 0,0000000875567. Hubungan antara pengalaman guru yaitu X2 dengan output Y jika nilai tes X1 konstan adalah positif atau setiap kenaikan pengalaman guru sebesar satu satuan maka output akan meningkat sebesar 0,0000000875567 satuan.
Kesalahan baku RY X1 N sigma X1 X2 dikurangi X1 kali X2 dibagi akar N kali sigma X1 kuadrat dikurangi X1 dikuadratkan dikali N dikali sigma X2 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. N-nya 100, sigma X1 X2 53.358,6 dikurangi X1 12.474 dikali X2 431,6 hasilnya 0,00792911511. SC sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y dibagi N dikurangi M. Dimasukkan angkanya hasilnya 1216,329897. SP1 rumusnya SC bagi akar sigma X1 kuadrat dikurangi N rata-rata X1 kuadrat dikali 1 dikurangi R kuadrat dikali Y1. SC 1216,329897 dibagi sigma X1 kuadrat 477,498 dikurangi N10 dikali rata-rata X1 nya dikuadratkan 15.560,0676 dikali 1 dikurangi R kuadratnya 0,007929,511 dikuadratkan hasilnya 0,7982584583. SP2 SC dibagi akar sigma X2 kuadrat dikurangi N dikali rata-rata X2 kuadrat dikali 1 dikurangi R2 kuadrat R kuadrat dikali 1. SC 1266,329897 dibagi akar sigma X2 kuadrat 2347,6 dikurangi N100 dikali rata-rata X2 nya 18,627856 dikali 1 dikurangi R2 kuadrat Y 0,007929,115 dikuadratkan hasilnya 55,26 Pendugaan interval parameter P B1 dikurangi TA bagi 2M M dikali SB1 dikurangi kurang dari atau sama dengan B1 kurang dari atau sama dengan B1 ditambah TA bagi 2M dikali SB1. Dimasukkan angka-angkanya menghasilkan minus 0,0094888148989718 kurang dari atau sama dengan B1 0,0094881490102081. Pendugaan interval parameter B2 sama rumusnya diganti SB2 dan B2 menghasilkan minus 0,06636126357243 kurang dari atau sama dengan B2 kurang dari atau sama dengan 0,63361255155. Pengujian hipotesis. Cara signifikannya alfa 0,01, B1 nya K-2 kolom 3 dikurangi 21, B2 nya N jumlah data dikurangi K 100 dikurangi jumlah tabel kolomnya 3 97. F tabelnya 6,90. Kriteria pengujian H0 ditolak apabila F hitung lebih dari F tabel, H0 diterima apabila F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel. Jika T sigma Y kuadrat rumusnya sigma Y kuadrat dikurangi N rata-rata Y kuadrat dikuadratkan
Hasilnya 20265,6. Jika R rumusnya B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y. Hasilnya 0,0000857655. Rumus jika E, jika T dikurangi jika R. Hasil dari jika T dan jika R dikurangi menghasilkan 20.265,599991423 serta jumlah kuadrat sumber varian. R jika R, rumusnya jika R bagi K, hasilnya 0,0000285885. R jika R, rumusnya jika E bagi N kurangi K kurangi 1, menghasilkan 211,999. F hitung R jika R bagi R jika E, menghasilkan 0,0000135426. F tabelnya 6,90 karena F hitung lebih atau kurang dari atau sama dengan F tabel, yaitu 0,000135,426 kurang dari atau sama dengan 6,90, maka hasil diterima. Kesimpulannya tidak terdapat pengaruh antara nilai tes, pengalaman guru, dan pengeluaran. Lanjut pembahasan 8, uji dites 1 sampel. Judul penelitian, mengetahui apakah tinggi badan ideal perempuan 155 cm pada 100 data sampel. Rumus hipotesis. Tinggi badan ideal wanita 155 cm. Kriteria penerimaan hipotesis. H0 banding mikro 0 sama dengan 155. H1 banding mikro 0 tidak sama dengan 155. H0 sama dengan tinggi badan ideal adalah 155 cm. H1 sama dengan tinggi badan ideal tidak sama dengan 155 cm. Next. Kriteria penerimaan hipotesis. Taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 banding bagi 2 sama dengan 0,025. Derajat kebebasan atau DK sama dengan N kurangi 1 sama dengan 100 kurangi 1 sama dengan 99. T tabel 0,025 kali 99 sama dengan 1,98422. Daerah penolakan. H0 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel atau T hitung lebih dari T tabel. H0 diterima jika min T tabel kurang dari T hitung. T hitung kurang dari T tabel. Pengujian dengan statistik uji. X rata-rata sama dengan 15.292 bagi 100 sama dengan 152,92. Standar deviasi dengan Excel sama dengan 8,33. T hitung sama dengan X rata-rata kurangi mikro bagi S bagi akar N sama hasil akhir 2,51. Karena T tabel sama dengan 1,98422 dan T hitung sama dengan 2,51, T hitung lebih dari min T tabel 2,51 lebih dari min 1,98422, atau T hitung kurang dari T tabel 2,51 kurang dari 1,98422, maka H0 ditolak.
Kesimpulan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, tinggi badan ideal tidak sama dengan 155 cm. Pembahasan ke-8.2 Uji tes independen. Judul penelitian: pengaruh jenis pembelajaran kelas A X1 dengan metode ceramah, sedangkan kelas B X2 dengan metode komputer terhadap hasil belajar mahasiswa. Rumus hipotesis: terdapat pengaruh jenis pembelajaran terhadap hasil belajar mahasiswa. Kriteria penerimaan hipotesis: H0 sama dengan jenis pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. H1 sama dengan jenis pembelajaran tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. H0 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel atau T hitung lebih dari T tabel. H0 diterima jika min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel. Next. X1 dikuadratkan sama dengan 7632 dikuadratkan sama dengan 58 X2 dikuadratkan sama dengan 7634 dikuadratkan sama dengan 52277956. X1 rata-rata sama dengan 7632 bagi 100 sama dengan 76,32. X2 rata-rata sama dengan 7634 bagi 100 sama dengan 76,34. Varian terendah coba X1 kuadrat kali X1 kuadrat kali dikurangi sigma X1 dikuadratkan bagi N kurangi 1. Hasil akhir 117,573333. Varian tertinggi sigma X2 kuadrat kurangi sigma X2 dikuadratkan bagi N kurangi 1. Hasil akhirnya 214,650909. Uji homogenitas Vmax varian tertinggi atau SD kuadrat bagi varian terendah SD kuadrat. Hasil akhirnya 1,82567682. T hitung sama dengan X1 rata-rata kurangi X2 rata-rata. Akar N1 kurangi 1 S1 kuadrat tambah N2 kurangi 1 S2 kuadrat bagi N1 tambah N2 kurangi N2 kali 1 bagi N1 tambah 1 bagi N2. Hasil akhir min 0,0958635814. Tarif signifikan alfa sama dengan 0,05. DF sama dengan N kurangi 2.
sama dengan 100 kurangi 2 sama dengan 98. F tabel 0,05 kali 98 kurangi sama dengan 3,09. Karena F hitung kurang dari F tabel 1,82567682 kurang dari 3,09, maka varian yang sama. Next. Kriteria pengujian. H0 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel atau T hitung lebih dari T tabel. H0 diterima jika min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel. Taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Jika N kurangi 2 sama dengan 100 kurangi 2 sama dengan 98. T tabel sama dengan T 0,05 kali 98 sama dengan 1,66055. Karena min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel, min 1,66055 kurang dari min 0,958635 kurang dari 1,66055, maka HO diterima. Kesimpulan, jenis pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pembahasan 8.3 uji dites pirate sampel. Judul penelitian mengetahui perbedaan prestasi penjual sales setelah mengikuti pelatihan marketing pada 100 data sampel. Rumus hipotesis terhadap perbedaan prestasi penjualan sales setelah mengikuti pelatihan marketing. Kriteria penerimaan hipotesis. H0 sama dengan rata-rata penjualan sebelum mengikuti program marketing sama dengan rata-rata penjualan setelah mengikuti program marketing. H1 sama dengan rata-rata penjualan sebelum mengikuti program marketing tidak sama dengan rata-rata penjualan setelah mengikuti program marketing. H0 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel atau T hitung lebih dari T tabel. H0 diterima jika min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel. Pirate sampel dites. Ini contoh tabelnya. Rata-rata penjualan unit per hari sebelum mengikuti program pelatihan dan setelah mengikuti program pelatihan. X1 rata-rata sama dengan 288 bagi 100 sama dengan 2,88. X2 rata-rata sama dengan 436 bagi 100 sama dengan 4,36. X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan bagi N. N kurangi 1 dan hasil akhirnya 1,4804004. S2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat kurangi sigma X2 kuadrat bagi N dibagi N kurangi 1. Hasil akhir 2,47515152. S1 sama dengan akar 1,4804004.
sama dengan 1,21656911. S2 sama dengan akar 2,47515152 sama dengan 1,57326143. Rx1 x2 sama dengan N sigma x1 x2 kurangi sigma x1 kali sigma x2 dibagi N sigma x1 kuadrat kurang dikurangi sigma x1 kuadrat kali N sigma x2 kuadrat kurangi sigma x2 kuadrat. Hasil akhirnya min 0,00000700472878. T hitung sama dengan X1 rata-rata kurangi X2 rata-rata bagi akar S1 kuadrat bagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 ditambah 2R S1 bagi N kali S2 bagi N2. Hasilnya 14,2299505. Taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Dx sama dengan 100 kurangi 2 sama dengan 98. T tabel 0,05 kali 98 sama dengan 1,66055. Karena min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel, maka min 1,66055 kurang dari min 14,2299505 kurang dari 1,66055, maka H0 diterima. Kesimpulan, rata-rata penjualan sebelum mengikuti program marketing sama dengan rata-rata penjualan setelah mengikuti program marketing. Next. Pembahasan ke-9, ANOVA. Judul penelitian: mengetahui perbedaan prestasi belajar mahasiswa untuk mata kuliah statistika pada tugas belajar UTS dan UAS dengan 100 data sampel. Rumus hipotesis terhadap perbedaan prestasi belajar mahasiswa antara tugas belajar UTS dan UAS. Kriteria penerimaan hipotesis. H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa pada tugas belajar UTS dan UAS. H1 sama dengan terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa pada tugas belajar UTS dan UAS. H0 banding A1 sama dengan A2 sama dengan A3. H1 banding A1 tidak sama dengan A2 tidak sama A3. Contoh data tabel ANOVA. Nilai UTS A1 atau tugas, A2 atau UTS, A3 itu UAS. Jumlahnya SA1 kuadrat sama dengan sigma A1 kuadrat dikurangi sigma A1 kuadrat dibagi N kurangi 1. Hasil akhir 1,36134441. SA2 kuadrat sama dengan sigma A2 kuadrat dikurangi sigma A2 dikuadratkan dibagi N kurangi 1 sama dengan hasil akhir 1,290756618. SA3 kuadrat sama dengan sigma A3 kuadrat dikurangi sigma A3 dikuadratkan
dibagi N kurangi 1, hasil akhir 4,7. Jumlah kuadrat antar grup JKA sama dengan sigma XA AI dikuadratkan dibagi N AI dikurangi sigma X total dikuadratkan dibagi N, hasil akhir 3,48858. derajat bebas antar grup DBA sama dengan A kurangi 1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. A sama dengan jumlah grup A, kuadrat rerata antar grup KRA sama dengan JKA dibagi DBA sama dengan 3,48858 bagi 2 sama dengan 1,74429. Jumlah kuadrat dalam antar grup JKD sama dengan sigma X total dikuadratkan kurangi sigma EXAI dikuadratkan dibagi NAI, hasil akhirnya 266,47142. derajat bebas dalam grup DBD sama dengan N kurangi A sama dengan 100 kurangi 3 sama dengan 97. Next. Kuadrat rata dalam antar grup KRD sama dengan JKD dibagi DBD sama dengan 266,47142 dibagi 97 sama dengan 2,74712804. P hitung sama dengan KRA dibagi KRD sama dengan 1,74429 dibagi 2,74712804 sama dengan 0,634950383. Taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. P tabel sama dengan P 1A kali DBA bagi DBD sama dengan F1 kurangi 0 F1 0,05 dikali 2 9,97 F0,95 kali 2,97 sama dengan 3,09. Kriteria pengujian: jika F hitung kurang dari P tabel, maka tolak H0 yang berarti signifikan. Ternyata F hitung kurang dari F tabel, maka 0,634950383 kurang dari 3,09, maka H0 diterima. Kesimpulan: tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas belajar, UTS, dan UAS. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.